Gambarnya seperti ini. Jika M1 lebih besar daripada M2, maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang beberapa kasus pada dinamika gerak rotasi. Yang pertama yang akan kita lihat adalah benda menggelinding pada bidang datar. Gambarnya seperti ini. Sebuah roda diberi gaya sehingga benda ini menggelinding. Karena dia menggelinding maka memiliki kecepatan sudut dan kecepatan linear. Untuk mencari percepatan benda yang menggelinding pada bidang datar, kita gunakan persamaan A sama dengan F per M dalam kurung 1 ditambah K, di mana A itu adalah percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, F itu adalah gaya dengan satuan Newton, M itu adalah massa dengan satuan kilogram, K itu adalah konstanta pada nilai momen inersia benda. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah bola pejal bermassa 10 kg berjari-jari 70 cm menggelinding di atas bidang datar karena diberi gaya 14 Newton. Percepatan yang dialami bola pejal adalah A 1 meter per second kuadrat, B 2 meter per second kuadrat, C 3 meter per second kuadrat, D 4 meter per second kuadrat, E 5 meter per second kuadrat. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada massa bola pejalnya, yaitu 10 kg. Kemudian ada jari-jari bola pejal, yaitu 70 cm. Kita ubah ke meter menjadi 0,7 meter. Kemudian ada F, gaya yang diberikan, itu sebesar 14 Newton. Yang ditanyakan, berapakah percepatan yang dialami oleh bola pejal. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan persamaan A sama dengan F per M dikali dalam kurung 1 ditambah K. Kita masukkan nilainya. A sama dengan 14 per 10 dikali dalam kurung 1 ditambah. Nah, untuk nilai K itu adalah konstanta yang digunakan untuk mencari momen inersia untuk bola pejal. Itu adalah nilainya adalah 2 per 5. Maka K-nya kita gunakan 2 per 5. Kita sederhanakan menjadi A sama dengan 14 per 10 dikali dalam kurung. Yang dalam kurung ini kita samakan penyebutan terlebih dahulu. 5 per 5 tambah 2 per 5. Sederhanakan, A sama dengan 14 per 10 dikali 7 per 5. Sederhanakan lagi, A sama dengan 14 per 2 kali 7. A sama dengan 14 per 14. A itu tidak lain adalah 1 meter per second kuadrat. Jadi besarnya percepatan yang dialami oleh bola pejal itu adalah A, 1 meter per second kuadrat. Berikutnya yang kedua adalah benda menggelinding pada bidang miring. Seperti ini. Sebuah benda berada pada titik A dengan ketinggian HA, kemudian menggelinding pada bidang miring dengan sudut kemiringan θ, dan berada pada titik B. Nah, untuk kasus seperti ini, benda yang menggelinding pada bidang miring, untuk mencari kecepatan benda di titik B-nya, kita gunakan persamaan PB sama dengan akar 2 dikali G dikali HA per 1 ditambah K. Dan untuk mencari percepatannya, kita gunakan persamaan A sama dengan G dikali sin θ per dalam kurung 1 ditambah K. Nah, untuk keterangan variabelnya, PB itu adalah kecepatan benda di titik B dengan satuan meter per second, G itu adalah gravitasi bumi, meter per second kuadrat, HA itu adalah ketinggian benda di titik A dengan satuan meter, sedangkan θ sama dengan sudut kemiringan bidang. Sedangkan untuk A, K itu sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah bola pejal masanya 2 kg menggelinding pada bidang miring dengan sudut kemiringan 37 derajat terhadap horizontal dari ketinggian 7 meter. Maka percepatan bola menggelinding adalah A 4,3 meter per second kuadrat, B 4,8 meter per second kuadrat, C 5,3 meter per second kuadrat, D 5,9 meter per second kuadrat, E 6,3 meter per second kuadrat. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada massa bolanya, yaitu sebesar 2 kg, kemudian dengan sudut kemiringannya 37 derajat, kemudian ketinggiannya itu adalah 7 meter. Yang ditanyakan adalah A-nya, percepatan bolanya. Untuk menyelesaikan ini, kita lihat gambar yang berikut ini. Sebuah bola bermassa M berada pada ketinggian H dengan sudut kemiringan bidangnya itu adalah θ. Nah, kita gunakan persamaan
A sama dengan G kali sin theta per 1 ditambah K. Kita masukkan nilainya. A sama dengan 10 dikali sin 37 derajat per 1 ditambah, untuk K-nya itu adalah konstanta yang digunakan untuk mencari momen inersia bola pejal, itu nilainya sebesar 2/5. Nah, kita masukkan nilainya 2/5. Kemudian kita sederhanakan. A sama dengan 10 dikali, untuk sin 37 derajat itu adalah 0,602 per, nah yang di bawah ini kita samakan penyebutnya, yaitu 5, jadi 5/5 tambah 2/5. Sederhanakan. A sama dengan 6,02 per 7/5. Sederhanakan lagi. A sama dengan 6,02 per 1,4. A nya menjadi 4,3 meter per second kuadrat. Jadi percepatan bola menggelinding itu adalah A, 4,3 meter per second kuadrat. Berikutnya yang ketiga adalah benda yang dililitkan tali dan bergerak turun ke bawah. Contohnya seperti ini. Nah, jika kita mencari percepatan benda yang dililitkan tali dan bergerak turun ke bawah, kita gunakan persamaan A sama dengan G per 1 tambah K. Kemudian untuk mencari tegangan talinya, kita gunakan persamaan T sama dengan MB dikali dalam kurung G dikurang A, di mana T itu adalah tegangan tali dengan satuan Newton, MB itu adalah massa benda dengan satuan kilogram. Adapun contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah yoyo masanya 200 gram bergerak turun ke bawah melepaskan diri dari lilitan talinya. Jika kepingan yoyo dianggap roda pejal dan posisi benang seperti pada gambar, serta percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka momen gaya yang bekerja pada yoyo adalah A, 0,01 Nm, B, 0,02 Nm, C, 0,20 Nm, D, 1,00 Nm, E 2,00 Nm. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada massa yoyonya, yaitu 200 gram. Kita ubah ke kilogram menjadi 0,2 kg. Kemudian gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Kemudian diameter yoyo ini yaitu 6 cm, sehingga jari-jari dari yoyo ini adalah setengahnya dari diameter, yaitu setengah dari 6, yaitu 3 cm. Kita ubah ke meter menjadi 0,03 meter. Yang ditanyakan berapakah taunya, momen gayanya. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan persamaan tau sama dengan I kali alfa, di mana I ini adalah momen inersia, alfa ini adalah percepatan sudutnya. Jika kita uraikan, tau sama dengan I dikali, untuk alfanya itu adalah A per R, percepatan per jari-jarinya. Nah, karena variabel ini belum diketahui untuk momen inersia, kemudian untuk percepatannya, maka kita cari dulu yang kedua variabel ini. Pertama kita lihat yang momen inersia terlebih dahulu. Untuk momen inersia yoyo, karena yoyo dianggap roda pejal, momen inersianya itu adalah setengah dikali M dikali R kuadrat. Kita masukkan nilainya. Setengah dikali 0,2 dikali 0,03 kuadrat. Kita sederhanakan menjadi 0,1 dikali 0,0009 jadi 0,00009 kg meter kuadrat. Kita buat dalam notasi ilmiah menjadi 9 dikali 10 pangkat minus 5 kg meter kuadrat. Ini adalah momen inersianya atau I-nya. Kemudian kita cari percepatannya. Untuk percepatannya kita gunakan persamaan A sama dengan G per 1 ditambah K. Masukkan nilainya. 10 per 1 ditambah K ini adalah konstanta untuk mencari momen inersia yoyo, karena yoyonya adalah roda pejal. Teman-teman bisa lihat di situ di persamaan I sama dengan setengah kali MR kuadrat. Nah, K-nya itu adalah yang nilai setengah itu. Kita masukkan. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 10 per 3 per 2. Sederhanakan menjadi 20 per 3 meter per second kuadrat. Kemudian baru kita mencari nilai daripada momen gayanya, yaitu tau sama dengan 9 dikali 10 pangkat minus 5
dikali 20/3 per 0,03. Kita sederhanakan. Jadi tau sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 20 per 3 kali 10 pangkat minus 2. Kita sederhanakan lagi, jadi tau sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 20. Tau sama dengan 20 dikali 10 pangkat minus 3 Nm, atau tau sama dengan 0,02 Nm. Jadi momen gaya yang bekerja pada yoyo adalah B, 0,02 Nm. Berikutnya yang keempat adalah benda pada beberapa sistem katrol. Yang kita akan lihat yang pertama, yang A adalah sebuah benda yang digantung pada katrol. Seperti ini. Nah, untuk mencari percepatannya, kita gunakan persamaan A sama dengan MB dikali G per dalam kurung MB ditambah K kali MK. Sedangkan untuk mencari tegangan talinya, kita gunakan persamaan T sama dengan MB dikali dalam kurung G dikurang A. Di mana MK itu adalah massa katrol dengan satuan kilogram. Untuk variabel yang lainnya bisa dilihat pada penjelasan sebelumnya. Adapun contoh soalnya adalah sebagai berikut. Pada sistem katrol berikut, katrol merupakan silinder pejal homogen bermassa 2M dan jari-jari R dan beban bermassa M. Tali tanpa massa dililitkan pada katrol sehingga gesekan diabaikan. Sistem dilepas dari keadaan diam. Percepatan sudut rotasi katrol dinyatakan dalam persamaan gravitasi G sebesar A 8G per R, B 4G per R, C 2G per R, D G per R, E G per 2R. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada massa katrolnya yaitu 2M, kemudian ada jari-jari katrolnya yaitu R, kemudian ada massa bendanya yaitu M, kemudian gravitasinya itu adalah G. Yang ditanyakan berapakah percepatan sudut roda katrol atau alfanya. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan persamaan yaitu alfa sama dengan A per R. Nah, dari persamaan ini karena variabel A-nya belum diketahui, kita cari terlebih dahulu nilai A-nya, yaitu A sama dengan MB kali G per dalam kurung MB ditambah K kali MK. Kita masukkan nilainya, A sama dengan M dikali G per dalam kurung M ditambah, untuk K-nya ini adalah konstanta untuk mencari momen inersia katrol. Karena katrolnya ada silinder pejal, maka K-nya itu adalah setengah dikali massa katrolnya tadi adalah 2M. Sederhanakan menjadi A sama dengan MG per M tambah M. A sama dengan MG per 2M. Kita sederhanakan lagi. A sama dengan setengah kali G. Ini baru percepatannya. Kita masukkan ke persamaan tadi yaitu A per R menjadi alfa sama dengan setengah G per R. Alfanya sama dengan G per 2R. Jadi percepatan sudut roda katrol itu adalah E G per 2R. Kemudian yang B adalah dua buah benda yang digantung pada katrol. Gambarnya seperti ini. Nah, jika massa benda pertama lebih besar daripada massa benda kedua, maka percepatannya kita gunakan persamaan A sama dengan M1 kali G dikurang M2 kali G per dalam kurung M1 ditambah M2 ditambah K kali MK. Kemudian untuk tegangan talinya, T1-nya sama dengan M1 kali dalam kurung G dikurang A. Kemudian T2-nya sama dengan M2 dalam kurung G ditambah A. Kemudian jika benda M1-nya lebih kecil dari M2-nya, maka berlaku persamaan. Untuk mencari percepatannya, A sama dengan M2 dikali G dikurang M1 kali G per dalam kurung M1 tambah M2 ditambah K kali MK. Untuk T1-nya sama dengan M1 kali dalam kurung G ditambah A. T2-nya sama dengan M2 dalam kurung G dikurang A. Contoh soalnya sebagai berikut. Dua buah benda masing-masing bermassa MA-nya sama dengan 4 kg dan MB-nya sama dengan 2 kg. Dihubungkan dengan katrol pejal bermassa 4 kg. Seperti tampak pada gambar berikut. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka percepatan yang dialami massa A dan B adalah dalam satuan meter per second kuadrat. A 10, B 5, C 3,3, D 2,5, E 2.
Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada massa benda A yaitu 4 kg, massa benda B yaitu 2 kg, kemudian massa katrolnya 4 kg, kemudian gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan berapakah A-nya. Untuk menyelesaikan ini kita gunakan persamaan. Karena massa A lebih besar daripada massa B, maka A sama dengan MA kali G dikurang MB kali G per MA ditambah MB ditambah K kali MK. Kita masukkan nilainya. A sama dengan 4 kali 10 dikurang 2 kali 10 per dalam kurung 4 ditambah 2 ditambah, untuk K-nya ini adalah konstanta untuk mencari momen inersia katrol, karena katrolnya adalah silinder pejal, maka K-nya adalah setengah dikali massa katrolnya yaitu 4. Kita sederhanakan, jadi A sama dengan 40 dikurang 20 per 6 tambah 2. A sama dengan 20 per 8. A sama dengan 2,5 meter per second kuadrat. Jadi percepatan yang dialami massa A dan B adalah D 2,5 meter per second kuadrat. Berikutnya yang C adalah dua buah benda yang dihubungkan dengan tali, satu buah benda tergantung pada katrol dan benda lainnya berada pada bidang datar yang licin. Gambarnya seperti ini. Nah, untuk mencari percepatannya kita gunakan persamaan A sama dengan M2 kali G per dalam kurung M1 tambah M2 ditambah K kali MK. Kemudian untuk mencari tegangan talinya T1 sama dengan M1 kali A, T2 nya sama dengan M2 kali dalam kurung G dikurang A. Adapun contoh soalnya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping. Massa balok A, beban B, dan roda katrol silinder berongga tipis masing-masing 7 kg, 2 kg, dan 1 kg. Percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Tegangan tali T1 dan T2 adalah dalam satuan Newton, A 20 dan 14, B 16 dan 14, C 7 dan 20, D 14 dan 8, E 8 dan 7. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada massa benda A yaitu 7 kg, massa benda B nya yaitu 2 kg, kemudian massa katrolnya yaitu 1 kg, gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan berapakah T1 dan T2 nya. Untuk menyelesaikan ini, pertama yang kita harus cari terlebih dahulu adalah percepatan daripada sistem ini. Karena untuk mencari tegangan tali T1 dan T2 harus diketahui percepatan sistemnya. Untuk mencari percepatan sistemnya atau A-nya itu adalah A sama dengan MB dikali G per dalam kurung MA tambah MB tambah K kali MK. Kita masukkan nilainya. A sama dengan 2 dikali 10 per dalam kurung 7 ditambah 2 ditambah, untuk K-nya ini adalah konstanta untuk mencari momen inersia katrol. Karena katrolnya adalah silinder berongga tipis, maka K-nya adalah 1 dikali MK-nya adalah 1. Sederhanakan, A sama dengan 20 per 10. A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Setelah kita menemukan nilai dari percepatan sistemnya, kita baru mencari tegangan tali T1 terlebih dahulu. T1 sama dengan MB dikali dalam kurung G dikurang A. Masukkan nilainya. T1 sama dengan 2 dikali dalam kurung 10 dikurang 2. T1 sama dengan 2 dikali 8. T1 sama dengan 16 Newton. Berikutnya kita cari tegangan tali 2-nya, T2-nya yaitu MA kali A. Masukkan nilainya. T2 sama dengan 7 dikali 2. T2 sama dengan 14 Newton. Jadi, besarnya tegangan tali T1 dan T2 adalah B. 16 untuk T1, 14 untuk T2. Berikutnya yang D adalah dua buah benda yang dihubungkan dengan tali, satu buah benda tergantung pada katrol, dan benda lainnya berada pada bidang miring yang licin. Gambarnya seperti ini. Jika M1 lebih besar daripada M2, maka untuk mencari percepatannya kita gunakan persamaan A sama dengan M1 kali G kali sin theta dikurang M2 kali G per M1 tambah M2 ditambah K kali MK. Untuk mencari tegangan talinya, T1 sama dengan M1 kali dalam kurung G
sin theta dikurang A. T2 sama dengan M2 dikali G tambah A. T2 sama dengan M2 kali dalam kurung G tambah A. Jika M1 lebih kecil daripada M2, maka percepatannya kita gunakan persamaan A sama dengan M2 kali G dikurang M1 kali G sin theta per dalam kurung M1 tambah M2 tambah K kali MK, di mana T1 sama dengan M1 kali dalam kurung G sin theta tambah A, T2 sama dengan M2 kali dalam kurung G dikurang A. Contoh soalnya sebagai berikut. Dua benda masing-masing bermasa M1 sama dengan 4 kg dan M2 sama dengan 6 kg dihubungkan dengan katrol bermasa 4 kg dengan momen inersianya sama dengan setengah kali M kali R kuadrat, seperti pada gambar. Jika permukaan bidang miring licin, percepatan benda M1 dan M2 adalah dalam satuan meter per second kuadrat. A 1,0, B 1,5, C 2,0, D 2,2, E 3,3. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada massa benda pertamanya, yaitu 4 kg. Massa benda keduanya itu adalah 6 kg. Kemudian massa katrolnya adalah 4 kg. Kemudian momen inersianya adalah setengah kali M kali R kuadrat. Kemudian sudut kemiringannya, tetanya, itu adalah 30 derajat. Yang ditanyakan, berapakah percepatan benda M1 dan M2-nya. Untuk menyelesaikan ini, karena massa benda kedua lebih besar daripada massa benda pertama, maka kita gunakan persamaan A sama dengan M2 kali G dikurang M1 kali G sin theta per dalam kurung M1 tambah M2 ditambah K kali MK. Kita masukkan nilainya. A sama dengan 6 kali 10 dikurang 4 kali 10 sin 30 per 4 ditambah 6 ditambah, untuk K-nya itu adalah konstanta untuk mencari momen inersia katrolnya, karena tadi sudah disebutkan I-nya sama dengan setengah kali M kali R kuadrat, maka konstantanya adalah setengah. Dikali massa katrolnya adalah 4. Sederhanakan. A sama dengan 60 dikurang 40 dikali sin 30 derajat itu adalah setengah per dalam kurung 10 tambah 2. Sederhanakan. A sama dengan 60 dikurang 20 per 12. A-nya adalah 40 per 12, sederhananya adalah 3,3 meter per second kuadrat. Jadi, percepatan benda pertama dan kedua adalah E, 3,3 meter per second kuadrat. Sekian pembahasan materi dan contoh soalnya. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like, dan share-nya, terima kasih.